Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah. Ketika kita perhatikan Al-Quran, maka kita akan memahami bahwa Al-Quran itu semua surahnya diawali basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. 114 surah, kecuali satu surah yang tidak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Yang menjadi pertanyaan kemudian, mengapa surah At-Taubah atau surah Bara'ah tidak tertulis Bismillahirrahmanirrahim? Ada ulama yang berpendapat bahwa surah At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim karena di awal surah itu berbicara tentang peperangan, berbicara tentang perkelahian, berbicara tentang pembunuhan. Seakan-akan memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa basmalah itu bertentangan dengan perkelahian, bertentangan dengan pembunuhan. Meskipun demikian, ada satu surah di dalam Al-Quran 2 kali tertulis Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah An-Naml. Di awalnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di dalamnya semua ulama sepakat bahwa itu adalah ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengirim surat kepada seorang ratu. Ratu itu bernama Ratu Balqis. Di dalam Al-Quran dikatakan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah pada ayat ini semua ulama sepakat bahwa itu adalah ayat. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan, maka 114 surah dalam Al-Quran sama juga jumlahnya basmalah dalam Al-Quran. Yang penting dikaji di sini adalah apa makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak kita mengetahui artinya. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini ada pengasih, ada penyayang Allah. Makanya tadi di surah Bara'ah atau surah At-Taubah tidak diawali basmalah, karena seakan-akan ketika terjadi perkelahian, terjadi pembunuhan, maka di situ tidak ada kasih sayang, tidak ada penyayang di situ. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, apakah basmalah itu hanya diturunkan kepada Rasulullah? Ternyata ketika kita lihat tadi suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam, basmalah itu tidak hanya diturunkan kepada Rasulullah, tapi juga nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya diturunkan Bismillahirrahmanirrahim. Satu contoh tadi ketika berbicara Nabi Sulaiman alaihissalam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kirim surat, Pak. Bapak-bapak juga barangkali pernah kirim surat. Cuma suratnya Bapak dulu berbeda. Mungkin yang ada dalam surat Bapak yang tertulis di situ adalah I love you, aku cinta padamu. Atau banyak kata-kata yang indah di dalamnya. Ada pantun, ada syair. Kalau seandainya engkau bunga saya tangkainya,
seandainya engkau rambut saya sisirnya, seandainya engkau paku saya pelu-pelunya, sampai kesimpulannya dunia ini milik kita berdua. Tukang beca mengatakan, di mana saya kodok. Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Ratu Balkis, isinya diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, dunia ini pernah tenggelam pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu baca ayat, di dalam surah itu ditemukan satu ayat, yaitu Bismillahi majraha wa mursaha. Dan ini juga dianjurkan ketika bapak-bapak, ibu-ibu melakukan perjalanan, terutama kalau naik kapal laut, maka baca itu Bismillahi majraha wa mursaha. Termasuk juga doa bapak-bapak, ibu-ibu ketika keluar rumah itu diawali Bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan ada doa, Pak. Saya baca di dalam kitab, itu doanya Nabi Haidar. 4 kali basmalah, 4 kali terulang basmalah dalam doa itu. Ternyata petunjuknya siapa yang membaca doanya Nabi Haidar, maka insya Allah tidak akan kebakaran, tidak akan kecurian, dan tidak akan tenggelam.